Saudaraku, tahun demi tahun dan di akhir tahun kita merayakan Natal. Merayakan Natal berarti ungkapan ingatan atas satu peristiwa akbar, yaitu Allah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Yohanes mengungkapkan itu dalam satu ungkapan yang begitu indah. Fakta ini memang sampai hari ini, detik ini juga yang ada dan terjadi di antara kita. Dinyatakan demikian di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 10, 11 dan 12. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Kristus datang dalam dunia. Allah menjadi manusia adalah proyek besar Allah. Oleh karena kasih Allah, proyek besar dari kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia, untuk mengangkat harkat martabat dan hakikat manusia, untuk memuliakan manusia yang telah dinodai oleh karena dosa, manusia yang telah rusak oleh karena dosa, manusia yang sudah amburadul oleh karena dosa, manusia yang sudah tidak mungkin bisa sampai kepada Allah karena dosa-dosanya. Jadi Allah menjadi manusia yang di antara kita adalah proyek kasih Allah yang akbar, di mana Allah berkeinginan melaksanakan kasih-Nya. Bagaimana supaya manusia yang sudah dikuasai dosa dibebaskan dari dosa, bagaimana manusia yang sudah menjadi budak dosa dibebaskan dari perbudakan dosa. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia diam di antara kita. Ia datang oleh karena kasih-Nya untuk mengangkat kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ini proyek akbar oleh karena kasih-Nya kepada kita semuanya. Akan tetapi sungguh sayang, hingga saat ini, hingga detik ini masih banyak orang yang tidak memahami, tidak mengenal, tidak mengertinya. Dan di antara mereka yang tidak memahami, tidak mengenal, dan tidak mengertinya, mereka mengolok-olok, mereka mencerca, mereka menghina, mereka menghujat. Dan hal ini merupakan sesuatu yang manusiawi, karena tak mungkin manusia bisa mengenal Dia tanpa berkat-Nya, tanpa anugerah-Nya, tanpa pimpinannya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menghujat, mengolok dan menghina Yesus Kristus Tuhan, oleh karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun mengenal Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus tidak ada pada mereka. Karena itu, ketika menerima cercaan, hinaan dan ejekan, itu tidak akan pernah mengganggu kemuliaan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang yang tidak memahami, mengenal, dan tidak menerimanya. Tetapi di sini ada catatan yang khusus. Akan tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang menerimanya, orang yang percaya kepadanya, diangkatnya dari keterpurukan, diangkatnya dari lumpur dosa, diangkatnya dari perbudakan dosa, dan kemudian diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Satu hubungan yang tiada tergambarkan bagaimana harmonis, akrab, hangat, dan indahnya, di mana Allah mengangkat manusia yang percaya pada Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah, supaya sepanjang umur hidupnya ada dalam jaminan pemeliharaan dan juga jaminan kasih-Nya. Sungguh-sungguh luar biasa kita menjadi anak-anak Allah karena kita menerima Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Yesus Kristus Tuhan, bukan keinginan manusia, bukan kekuatan manusia, bukan oleh karena usaha dan upaya manusia, tetapi ini 100% keinginan Allah untuk kita semua karena kasih-Nya. Karena itu di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah sekarang dan selama-lamanya. Hubungan kita dengan Allah tak dapat diputuskan, dipatahkan oleh kekuatan manapun dan oleh kuasa manapun. Dan bahkan kita tidak akan pernah dapat dan kita tidak akan pernah dapat direbut dari kasih Allah.
luar biasa. Saya, Bapak Ibu dan Saudaraku di dalam Kristus, kita adalah saudara karena kita adalah anak Allah. Puji Tuhan, haleluya.